Buat Anda yang hidup di tahun 80-an, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Anda, tapi Anda cinta kecepatan dan adrenalin. Mungkin ikut balapan ini bisa membuat Anda dianggap sebagai Superman di masa itu. Inilah Rally Group B, B-nya Barbar. Halo, selamat datang di channel RB Auto Media bersama gua Bangkit, dan selamat datang di segmen info. Ya, buat kalian yang udah tahu itu kita udah ada segmen itu di TikTok ya sebenarnya. Cuman kayaknya gue pengen nampilin untuk info lebih lengkapnya gitu kan. Kalau di TikTok itu terbatas gitu kan waktunya, terus juga nggak bisa panjang-panjang. Karena emang pasar TikTok itu kan untuk yang durasinya itu ya kurang lebih 1 menit, 2 menit lah ya. Itu paling lama. Dan kayaknya asik juga nih buat dibahas di YouTube untuk versi lebih lengkapnya. Jadi buat kalian yang pengen lihat untuk versi pendeknya bisa langsung aja ke TikToknya RB Auto Media. Link ada di bawah, dan jangan lupa di follow. Dan sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, kita akan membahas kompetisi balap paling terkenal dan paling kontroversial, yaitu Rally Group B. Jadi bila moto hidup kalian hidup seperti Larry, Hidup seperti Larry. maka ikutilah ajang balap Grup B buat kalian yang hidupnya di tahun 80-an. Sekarang udah nggak ada soalnya. Jadi sebelum kita bahas Grup B, kayaknya kita bahas singkat dulu tentang rally dan kelahiran dari Grup B itu sendiri, biar afdol gitu ya kan. Ajang kompetisi rally dimulai saat Federation Internationale de Automobile atau FIA mendirikan World Rally Championship atau WRC pada tahun 1973. Nggak ada yang salah dengan ajang balapan rally tersebut, namun berada di bawah bayang-bayang balapan Formula One dengan organisasi Formula One Constructor Association atau FOCA, membuat Jean-Marie Balestre, presiden dari Federation Internationale du Sport Automobile FISA pada saat itu, berpikir perlu ada kelas baru untuk menarik minat produsen-produsen mobil untuk berlaga di acara tersebut. Kalau menurut Hot Cars di A Brief History of the Group B Rally, banyak pabrikan mobil ingin membuktikan mengapa mobil mereka lebih baik. Inilah yang menyebabkan Rally Group B ada. FISA melihat bahwa pembuat mobil sangat menginginkan hal ini, mengadakan rally di mana mobil dapat bersaing satu sama lain. Bisa dibilang perseteruan antara FOCA dan FISA inilah yang akhirnya melahirkan kelas baru dalam WRC, yaitu Grup A, mobil produksi yang dimodifikasi, Grup B, sports car modifikasi, dan Grup N, mobil produksi kelas standar. Dan kali ini kita akan membahas Grup B-nya. Grup B lahir pada tahun 1982. Grup B adalah salah satu nama kelas yang ada di balapan rally. Dan menurut Wikipedia, sebagai penggabungan dan penggantian Grup 3, 4, dan 5, harapannya adalah dengan hadirnya kelas B ini, pabrikan bisa bereksperimen karena kelas ini lebih murah, hanya membutuhkan 200 unit mobil homologasi daripada kelas A yang memerlukan 4.000 unit mobil homologasi. Itu kan perbandingannya jauh banget gitu ya kan. Yang tadinya di kelas A perlu 4.000 mobil, nah sekarang cuma butuh 200 mobil aja untuk mengikuti balap di Grup B. Siapa yang nggak mau ya kan? Peraturan di Grup B sangatlah simpel. Yang pertama, mobil harus menggunakan atap. Jadi kalau mobil-mobil yang atapnya terbuka, itu tidak boleh ikut. Yang kedua, kursinya itu harus 2 berdampingan untuk driver dan navigator. Yang ketiga, berat dan ukuran ban itu disesuaikan oleh kubikasi mesin mobilnya. Sisanya bebas, termasuk safety. Dan selanjutnya nggak ada batasan untuk bentuk mobilnya. Kasarnya mau bikin bentuknya segi 5 atau seperti pesawat Star Trek pun diperbolehkan. Maka dari itulah produsen mobil berlomba-lomba membuat mobil gila dan gak masuk akal, sehingga Grup B dikenal sebagai zaman keemasannya rally. Makanya julukan untuk mobil-mobil yang ikut serta di balapan Grup B itu adalah naga penyembur api. Karena Grup B dipenuhi mobil-mobil naga penyembur api yang beberapanya punya performa yang mendekati mobil Formula One di zamannya dengan tenaga 500 hingga 600 daya kuda. Sekarang gini deh, bayangkan sebuah mobil Ferrari dengan mesin konfigurasi V8 dipakai untuk ajang balap rally. Iya, balap rally yang kebanyakan jalannya itu nggak mulus dan berlumpur. Dan ketika menjadi mobil rally Grup B, bentuknya jadi seperti ini. Nggak jauh beda sih memang. Sebagai grup yang tidak mengenal peraturan, para produsen berlomba menciptakan mobil terbaik mereka. Beberapa mobil yang terkenal di ajang ini dan kelak menjadi ikonik adalah Lancia Delta S4, Audi Quattro S1, Ford RS200,
Peugeot 205 T16, Metro 6 R4, dan masih banyak lagi. Salah satu yang paling fenomenal adalah Audi Quattro yang menggunakan konfigurasi mesin yang sedikit nyeleneh, yaitu menggunakan mesin inline 5, ya silindernya hanya cuma 5. Lalu ada juga sebuah mobil Lancia Delta S4 yang terkenal memiliki ukuran yang terlihat mungil, namun kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Setiap tahun produsen mobil membuat mobilnya jadi makin kencang, hingga sampai tahapan di mana kecepatan mobil sudah di luar nalar para pembalapnya. Walter Röhrl, sang legenda rally, pernah berkata, saking cepatnya mobil, otak kamu nggak bisa berpikir normal untuk mengendalikannya. Ini ngomong-ngomong dari translate ya, nggak mungkin Walter Röhrl pakai bahasa Indonesia. Apalagi zaman dulu nggak ada yang namanya traction control, sehingga Pirelli modal skill buat mengendalikan mobilnya di lintasan. Ini sebenarnya, ini gue nggak habis pikir. Bayangin aja, mobil yang kecepatannya hampir sama dengan Formula One pada saat itu, ya kan? Kalian kendarain di jalanan yang kalau kata orang trek itu nggak mulus. Itu mobil kalau lewatin tanjakan terbang-terbang dah itu. Pembalap yang sekedar mau ikutan balapan grup B saja sudah dianggap manusia sejati yang tidak kenal takut. Otomatis yang mampu juara maka akan dielu-elukan sebagai pahlawan. Nah, jadi kalau kalian mau jadi pahlawan, ikut rally grup B aja. Nah, para pengemudi mobil setan ini turut mendapatkan spotlight dari beberapa dari mereka yang kelak akan menjadi legenda seperti Hannu Mikkola, Michael Mouton, dan Henry Toivonen. Oke, untuk nama yang terakhir akan kita bahas nanti karena memiliki peran yang cukup besar pada grup B untuk selamanya sampai saat ini. Oke. Sosok Michael Mouton di dunia rally terbilang cukup unik, merupakan pembalap rally wanita pertama yang dijuluki Superwoman oleh seorang legenda balap F1 bernama Niki Lauda. Nah, pasti pada pernah dengar dong yang namanya Niki Lauda. Kalau kalian belum tahu, mungkin bisa kita bahas kali ya di video selanjutnya. Kalau misal kalian minat, bisa komen di bawah. Michael Mouton adalah orang dibalik kemudi salah satu mobil rally tersukses, yaitu Audi Quattro. Tapi jelas sosok paling ikonik di grup B adalah seorang lelaki muda yang terkenal ganas dan gesit di lintasan rally, yaitu Henry Toivonen. Banyak yang berkata bahwa sosok Henry melambangkan grup B itu sendiri. Di usianya yang masih muda dan dianggap sebagai sosok masa depan di dunia rally, Henry membuktikan kelihayannya ketika mengikuti ajang balap RAC Rally, Royal Automobile Club, yang diselenggarakan pada 1980. Saat itu banyak yang terkejut ketika dirinya berhasil memenangkan ajang tersebut. Potensinya mulai terlihat jelas ketika masuk dalam ajang rally grup B yang dikenal akan kesulitannya. Dikenal sebagai pembalap rally tercepat di masanya dan manuvernya yang terkenal ekstrim, dan gue rasa hanya Henry yang mencicipi hampir semua mobil rally di masa itu, termasuk Ferrari 308 GTB, sebelum akhirnya berlabuh di tim balap Lancia. Salah satu legenda rally, Walter Röhrl, pernah berkata tentangnya bahwa Henry was a little bit crazy. He was fast and always getting faster, like someone in a trance. Nah, kalian translate aja itu sendiri. Namun, semua berubah pada tahun 1985 sampai 1986, yang mana merupakan tahun paling gila karena banyaknya kecelakaan yang terjadi. Salah satunya adalah sebuah insiden ketika Pirelli asal Portugal, Joaquim Santos, mengalami kecelakaan pada stage Lagoa Azul karena kehilangan kontrol dan menabrak penonton. Nah tuh, lu bayangin. Gua nggak bisa bayangin sebenarnya. Kacau. Ada juga kecelakaan yang dialami oleh Pirelli Attilio Bettega yang menewaskan dirinya ketika mengendarai Lancia 037 miliknya. Tetapi kecelakaan Henry Toivonen lah yang akan merubah nasib grup B untuk selamanya. Bulan Mei 1986 di etape Tour de Corse, mobil Lancia Delta S4 yang dikemudikan oleh Henry bersama co-drivernya Sergio Cresto melesat dari garis start, tetapi hanya berjarak 7 km dari garis start, tiba-tiba mobilnya masuk ke jurang dan meleduk. Kecelakaan itu menghanguskan seluruh bodi mobil sehingga Henry dan Sergio tewas di tempat. Meninggalnya Henry Toivonen dan Sergio Cresto beserta banyaknya kasus kecelakaan fatal di tahun-tahun sebelumnya membuat FIA langsung membubarkan grup B di tahun 1987 beserta dengan semua kendaraannya. Dikenal sebagai zaman keemasan dalam rally, berbagai mobil yang digunakan di grup B terkenal sangat sulit untuk dikendalikan karena kecepatannya. Terlebih lagi standar keamanan yang sangat rendah di masa itu membuat kecelakaan menjadi suatu hal yang umum di grup ini.
Penyebabnya bukan hanya dari mobil yang semakin kencang otomatis menjadi semakin sulit dikendalikan. Beberapa kecelakaan ngeri seperti mobil yang terbang menabrak pohon, menyeruduk penonton, mobil jungkir balik, hingga terbakar sering terjadi. Enggak cuma karena mobil yang makin kencang, kelakuan penonton pun makin nggak bisa ditolerir. Dalam kurung nggak masuk di otak cuy. Contohnya, ada yang sengaja berdiri di tengah trek. Ada yang asal nyebrang demi sensasi adrenalin dikejar mobil rally, hingga ada yang iseng menaruh sesuatu di tengah trek yang membuat mobil terbalik. Kalian mau tahu alasannya? Ini alasannya. Alasannya supaya saat mobil terbalik, mereka bisa ikutan membantu balikin lagi mobilnya ke trek. Gila gak tuh? Malaikat aja tuh bingung tuh buat nyatetnya ini perbuatan baik atau buruk nih. Soalnya dia yang naro batu gitu kan biar mobil para pembalap itu kebalik. Abis itu mereka bantu tuh buat ngebalikin lagi mobilnya biar ikut balapan lagi. Nah tuh bingung kan lo? Ya sama. Karena pesonanya itulah banyak orang yang memadati lintasan balapnya demi melihat langsung mobil yang cepat bahkan berterbangan. Bayangin tuh mobil rally gitu kan. Gue yang nonton drifting dari balik stage aja yang udah jaga jarak aja masih kelilipan gitu kan kadang-kadang, apalagi para penonton rally grup B di zamannya gitu. Dilansir dari Quora, pembubaran grup B memiliki efek yang besar bagi banyak pihak seperti pengembangan mobil Ferrari 288 GTO yang akhirnya dihentikan walau pengembangannya akan melahirkan Ferrari F40. Karir beberapa pembalapnya yang semakin meredup dan juga dibatalkannya pembentukan grup S. Dan pertanyaannya, apakah mungkin suatu saat bakal muncul lagi kelas rally seperti grup B? Menurut gua itu mustahil. Rally grup B dianggap sebagai sebuah hal yang absurd, terlalu mempesona dan juga terlalu mematikan di saat yang sama, sehingga tidak mungkin terjadi lagi di dunia ini. Oleh karena itulah rally grup B nggak bisa dibanding-bandingke dengan rally Dakar yang juga dikenal sebagai rally paling ganas di dunia dan masih digelar sampai sekarang. Ya, jadi memang se-ekstrim itu cuy. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin sama kejuaraan-kejuaraan motorsport di masa-masa sekarang. Nah, jadi itulah mengapa grup B juga dijuluki dengan grup neraka. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada minat untuk mengikuti grup B tersebut? Misal kalian hidup di tahun 80-an. Dan bila kalian ingin melengkapi informasi-informasi yang mungkin kelewat untuk gue sebutin, bisa komen di bawah ya. Dan bila kalian ingin request konten apa lagi, bisa tulis komentar di bawah. Nah, mungkin segitu aja untuk pembahasan rally grup B, B-nya barbar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Bangkit, cabut, bye-bye.